Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Martinus Joni Sugiarto, founder Yayasan Eljon Indonesia, yang akan membahas musuh utama seseorang adalah ego. Mari kita ikuti videonya. Baik, terima kasih Kak Laura atas kesempatannya. Selamat sore, Dedi. Saya ingin bertanya, terkadang itu di dalam permasalahan sehari-hari, untuk menurunkan ego itu terkadang kita harus mengalah, tapi mengalah itu bukan berarti kalah. Tapi, untuk sebagian orang justru, kan tidak semua orang tuh berpikiran yang sama. Jadi ketika kita mengalah, itu justru ada beberapa orang atau mungkin banyak yang justru malah menyepelekan gitu. Nah, gimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut ketika kita mengalah tapi justru malah disepelekan seperti itu. Terima kasih, Dedi. Tidak ada cara lain yang bisa memperbaiki itu kecuali kembali lagi kepada diri kita. Kenapa? Karena orang itu kan adanya di luar kita. Jangankan kita pengen mengontrol orang lain. Kita mengontrol diri kita saja, apabila Tuhan tidak menghendaki, itu pasti akan gagal. Kamu misalnya besok ada syuting, ada foto yang kamu harapkan bagus-bagus. Itu kan harapan kita kan. Tapi begitu bangun tidur besok, ternyata muka kita bengkak. Atau timbul jerawat yang gede banget. Membuat kita tidak pede untuk harus syuting besok. Atau membuat kita sakit perut yang kita merasa, waduh, gua nggak bisa syuting hari ini, perut gua sakit. Apa artinya? Artinya jangankan orang lain. Kita saja tidak berkuasa atas diri kita. Kita hanya bisa berusaha. Bagaimana cara kita berusaha? Oh, saya 2 hari lagi mau syuting. Saya kalau makan cabai banyak, pedas-pedas banyak, biasanya jerawat saya terus muncul. Oleh karena itu, saya sudah mengendalikan diri 2 hari sebelumnya, saya tidak makan yang pedas-pedas. Oh, saya 2 hari lagi mau syuting. Biasanya, kalau saya kelelahan, saya tidak akan fokus. Saya susah untuk fokus sehingga mengucapkan narasi-narasi di dalam syuting sering salah-salah. Karena saya sudah tahu bahwa saya akan syuting, maka saya mengendalikan diri saya tidak telat tidur. Saya tidak begadang. Saya akan tidur tepat waktu. Nah, begitulah seharusnya kita mengendalikan diri. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Kita sudah ngalah, orang lain melecehkan kita. Terus mau kita apain? Itu kan attitude-nya dia, bukan attitude-nya kita. Kalau kita ajak berantem, nah itu baru attitude kita itu. Baru attitude kita. Teman-teman lain akan memberikan komentar, Allah, Laras baru digituin aja, ngamuknya luar biasa. Lihat tuh sikapnya itu. Wow, dia marah sampai memukul orang. Yang rugi siapa? Yang rugi kita kan? Nah, jadi kuncinya sebenarnya adalah pengendalian diri. Bagaimana ego kita harus bisa kita redam. Ya, harus kita redam. Bagaimana kita harus bisa mengelola diri kita, karena kitalah yang paling tahu tentang diri kita. Tidak ada orang lain yang lebih tahu dari kita sendiri. Pasti kita yang lebih tahu. Oh, kalau saya telat tidur, saya pasti besok kalau diajak syuting, disuruh baca narasi, pasti saya tidak fokus karena saya kekurangan tidur. Yang tahu kan kita. Orang lain mana tahu? Orang lain cuma kasih, ini job ordernya ya, besok kamu syuting jam sekian sampai jam sekian. Ini narasinya, silakan dibaca, silakan dihafal. Nah, tahu nggak orang tentang bagaimana kita mengelolanya? Tentang kelebihan dan kekurangan kita. Orang nggak tahu. Yang tahu itu persis diri kita sendiri. Jadi dalam hal ini, pengendalian diri itu paling penting. Lebih penting dari segala-galanya. Kuncinya adalah bagaimana Anda mengendalikan diri Anda sendiri. Oke? Terima kasih. Saya kembalikan ke Laura. Terima kasih, Dedi.
Dan berikutnya yang mau bertanya ada Helvi Alfianita. Oke, Helvi, silakan. Selamat sore, Dedi. Salam kenal. Ya, salam kenal juga. Kayaknya aku kemarin udah kenal kamu deh. Maksudnya kan belum secara virtual langsung seperti ini, Dad. Bercanda. Iya, Dad. Dad, ini gini ya. Ini sambil Helvi sendiri juga koreksi diri juga nih. Helvi juga mau sharing sedikit sama Dedi. Ini kan untuk kita semua yang di sini kan memang sudah menjadi public figure nih ya, karena sudah menjadi putra-putri bumi Indonesia. Nah, kita kan niatnya kan biasanya kalau untuk public figure kita harus pertama apa? Jaga attitude. Terus kita yang kedua jaga image pastinya. Nah, kita tuh pastinya menjalani dua attitude tipikal putri kan otomatis. Nah, tapi di sisi lain orang lain itu menganggap kita tuh berbeda, menganggap kita tuh seperti si Helvi sekarang sombong mentang-mentang jadi putri bumi udah gini, padahal kita niatnya nggak ada seperti itu. Nah, kita niat welcome, kitanya seperti apa ya, kita niatnya welcome, tapi kita terlihat seperti gampang banget sih berteman sama Helvi gini aja. Maksudnya kita pengen welcome, tetap welcome, kita tetap ingin jadi diri sendiri, tapi tetap di mata orang itu berbeda. Jadi kita berasa kayak bimbang gitu loh, Dad. Itu saran dari Dedi gimana ya, Dad, yang terbaik gitu, Dad? Oke. Kalau misalnya kamu suka dengan lagu jazz, kalau musik jazz bunyi, terus kamu nyanyi jazz. Terus ada orang nyanyi lagu dangdut, sementara kamu nggak bisa lagu dangdutnya, cekokannya kamu nggak bisa, gitu, lirik-lirikannya nggak bisa. Apakah kalau kamu melihat orang menyanyi dangdut begitu, kamu harus ikutan nyanyi dangdut? Asal kamu biarkan dia? Ya biarin sih. Biarin kan? Biarkan aja. Mulut siapa? Mulut mereka. Terus ngapain kamu pusing? Maksudnya kan image kita kan jadi jelek gitu loh. Maksudnya kan kita ingin memperbaiki diri juga, tapi malah salah di mata orang lain gitu loh. Kita kan pengennya baik juga di mata orang lain, baik juga di kita. Baik di kita, baik di orang lain. Seperti itu, Dad. Tidak ada yang 10 semuanya baik. Jadi sesempurna-sempurnanya manusia, tetap dia punya kekurangan. Itu yang harus kita sadari. Jadi kalau mau bilang, kita mau jaga image, ada 100%, aku mau ngambil semua 100%. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu hanya bisa menjaga semaksimal mungkin. Ya kan? Kamu pengen penampilan terbaik. Kamu hanya bisa membuat penampilan kamu semaksimal mungkin. Tapi kamu tidak mungkin bisa membuat semua penonton kamu menjadi sependapat bahwa penampilan kamu adalah baik. Sudah pasti nggak bisa. Kenapa? Karena semua orang punya ekspektasi yang berbeda-beda. Semua orang. Ada orang senang melihat bajunya kalau warna hijau. Ternyata pada saat hari itu kamu penampilannya pakai baju merah. Sementara di otaknya paling anti orang pakai baju merah. Jadi begitu kamu menampilkan, padahal kamu begitu pede dengan merahnya. Kamu tampil dengan baju merah. Nah dia mengatakan, aku nggak suka dia tampil hari ini bajunya hijau. Aku paling nggak suka hijau. Bisa nggak kamu merubah otaknya dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi apa artinya? Artinya adalah kita itu tidak bisa hidup dengan apa kata orang. Jadi kita hiduplah apa yang bisa kita perbuat semaksimal, seelegan mungkin. Semuanya itu ngukurnya pakai apa? Ngukurnya yaitu bisa kita pakai diskusi, bisa kita pakai secara saintifik, belajar secara ilmiah misalnya. Contohnya misalnya kulit kita ini
pada saat dipadukan dengan warna apa, dia akan menjadi kelihatannya mati, tidak bersinar. Itu ada ilmunya. Itu ada. Saya dulu pernah mencoba membayar dan warna kulit saya dipadukan dengan warna-warna begitu banyak. Ternyata warna kulit saya ketemu warna coklat jadi mati. Akhirnya saya berhenti memakai baju warna coklat. Nah, itu kan sebuah ilmu secara ilmiah. Bisa dideteksi, bisa dilihat. Yang bisa kita preparation, kita maksimalkan pengetahuan kita. Nah, salah satunya tadi mengenai warna tadi. Kita maksimalkan pengetahuan kita. Kita menata tata bahasa kita. Kita bisa lakukan itu. Tetapi apa pendapat orang lain itu menjadi sangat relatif dan menjadi sangat subjektif. Karena contohnya lah, kalau kamu lagi seneng banget, lagi happy banget, diajak pacar, makan. Kadang-kadang makan itu nggak enak-enak banget. Tapi begitu ditanya, enak nggak? Wah, enak mas. Itu kan karena apa? Karena suasananya. Ada orang yang tidak senang melihat suasana kamu. Wah, kamu sekarang udah maju ya. Kamu sekarang sudah hebat. Lebih banyak orang yang tidak suka daripada yang suka. Jadi kalau dia tidak suka, dia ngomong negatif, masa kamu harus berubah sikap, mendestroy kamu punya keberhasilan hanya untuk menjaga supaya dia tidak menjelekkan kamu? Ya jangan dong. Jangan. Jadi keberhasilan kita tidak seluruhnya disukain orang. Pasti ada orang yang mencoba untuk melihat dari sisi negatifnya, dari sisi kekurangannya. Nah, Anda jangan nari atau jangan bernyanyi di atas musik orang lain. Kalau dia pukul gendangnya dangdut, Anda bukan di jalur itu, ya nggak usah ikut-ikutan. Anda menikmatin aja. Kalau Anda nggak suka, ya Anda pergi aja gitu. Jangan, gua mesti harus belajar nih. Kalau nggak dibilang norak. Nah, kalau dipaksakan diri malah jadi norak beneran, kan? Ya, jadi menurut saya kita harus tetap dalam ranah kita. Dalam ranah kita ingat di dalam pikiran kita bahwa kita tidak hidup dengan apa kata orang. Tapi kita hidup menjalankan kehidupan ini dari apa perbuatan kita. Nah, perbuatan kita itu mulai dari pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Itu 3 pendekatan itu. Itulah menjadi sebuah attitude yang bisa kita tampilkan. Oke? Baik, Dad. Terima kasih, Dad, untuk masukannya dan untuk sarannya. Oke. Thank you, Makasih. Dedi, luar biasa. Berikutnya masih ada yang mau bertanya, yaitu Yunike Suwandi. Selamat siang, Dedi. Selamat siang. Jadi tadi kan Dedi udah memaparkan tentang sikap ego. Nah, sebenarnya saya mau bertanya, apakah sikap ego itu ada tolak ukurnya sendiri? Terus kalau gimana cara kita tahu kalau kita itu sebenarnya orangnya egois atau enggak sih? Gitu. Terima kasih, Dedi. Ya, tolak ukurnya sebenarnya itu sangat mudah. Apabila kita memikir bahwa apapun ucapan kita adalah benar, apabila kita berpikir bahwa apapun perbuatan kita adalah benar, di situ permasalahan mulai muncul. Ya. Lihat apa yang saya tulis di quote of the day saya. Saya menulisnya begini. Barang siapa yang menjalankan hidupnya hanya mengandalkan perasaan semata, maka sesungguhnya orang itu sedang berjalan menuju ke tempat kehancuran. Ya, jadi dia kalau cuma mengandalkan perasaan gue udah ngomong bener kok disalahin sih? Perasaan gue, tindakan gue wajar-wajar aja, kok dia bilang gue norak sih? Gitu. Kenapa? Karena kita hanya sangat subjektif, hanya menurut pendapat kita. Tapi apakah itu menurut pendapat secara umum?
apakah itu masuk dalam ranah-ranah logika-logika banyak orang gitu. Ya. Saya pernah ketemu teman sekolah saya yang kuliah ke Amerika. Zaman dulu nih, zaman masih muda saya tetap kuliah di Indonesia, dia kuliah ke Amerika. Seorang wanita cantik. Begitu pulang dari Amerika, yang tadinya dia tidak merokok, dia merokok. Yang tadinya kalau dia duduk kakinya dua-dua di bawah sangat sopan, sekarang kadang-kadang kita ngajak dia makan, kakinya satu diangkat ke atas. Dia bilang, loh ini kebiasaan gue di Amerika. Di Amerika itu semua orang bebas, demokrasi, nggak ada orang boleh saling komplain. Ya, gue menemukan diri gue sendiri di sana seperti ini. Nah, pada saat dia bergaul di dalam orang banyak, ego yang dia bilang wajar menurut dia, wajar nggak menurut kita? Nggak wajar kan? Nah, itu yang sering terjadi. Jadi barang siapa yang hanya pengen egonya sendiri yang benar, cuman dia sendiri yang menganggap paling betul, ucapan apapun yang dia ucapkan itu adalah kebenaran, maka disitulah dia akan memulai menghancurkan diri dia sendiri. Nah, tulisan saya berikut adalah barang siapa yang menjalankan hidupnya mengandalkan logika, maka sesungguhnya orang itu sedang berjalan menuju ke tempat keberhasilan. Jadi sebenarnya kita logika-logika aja. Oh, saya balik ke Indonesia. Wanita-wanita di Indonesia itu ada sih yang ngerokok, tapi tidak banyak. Saya ngerokok apa diterima oleh keluarga saya? Apakah diterima dalam lingkungan pergaulan saya? Apakah diterima oleh lingkungan tempat saya bekerja? Itu kan logika-logika yang harus dimainkan, yang harus ditanyakan. Jangan egonya yang muncul. Gue adanya begini, lu mau terima gue ya udah, gue adanya begini, lu nggak mau ya sudah, emangnya gue pikirin. Nah, bener-bener temen-temennya nggak mikirin lagi, ditinggal sama temennya. Lain kali kalau ngajak ketemu nggak mau lagi. Gue nggak mau ketemu dia ngerokok melulu, nanti rambut gue bau rokok semua, gue pulang terpaksa keramas lagi gitu, badan gue bau semua. Ada orang yang seperti itu. Nah, kalau ketemu teman yang kayak gitu kan dijauhin oleh orang. Padahal mungkin dia butuh banget teman yang satu ini untuk sharing dia, untuk bisa berkomunikasi. Nah, hal-hal seperti itu sering-sering kita menghancurkan diri kita hanya karena ego kita. Oke, jelas ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat sekali, Dedi. Terima kasih. Ya, makasih. Baik, Dedi, mungkin kita buka satu sesi pertanyaan lagi. Berikutnya ada Vilen Christine. Kok cuma satu lagi? Emang udah nggak boleh? Karena keterbatasan waktu, Dedi. Halo, Dedi. Oke, iya, halo. Dedi, Vilen mau bertanya, bagaimana saran Dedi untuk kami terhadap pendapat kontra mengenai beauty pageant yang mengatakan bahwa beauty pageant itu telah menetapkan standar kecantikan dan menyebabkan bullying terhadap mereka yang dikategorikan tidak memenuhi standar dari beauty pageant? Nah, itu jawaban saya mudah. Saya nggak tahu itu standar dari pageant mana. Kalau di Eljon nih, kita memilih putri. Saya sudah melakukan ini 15 tahun. Secantik apapun putri itu, apabila attitude-nya tidak baik, maka saya tidak masukkan dia ke 10 besar. Kalau dia tidak menjadi 10 besar, maka dia tidak pernah menjadi juara. Karena juara itu diambil dari 10 besar. Jadi kunci utamanya adalah attitude, bukan kecantikan. Jadi boleh saja beauty pageant, ya, kalau ditaruh ada urutan-urutannya, ya memang casingnya harus bagus. Pandangan dari luar itu masih bagus. Artinya dia tetap harus cantik. Tetapi apabila cantik itu ternyata isi begitu diajak ngomong nggak nyambung, begitu diajak komunikasi arogan, ngomongnya tinggi, ngomongnya sombong. Nah, itulah yang menghancurkan diri dia dan akan menghancurkan nama baik Eljon. Makanya kalau di Eljon
kita tidak pernah meletakkan kecantikan itu menjadi syarat utama untuk sebuah kemenangan. Yang kita adu sering-sering juga attitude, sering-sering juga otak. Otaknya berisi nggak? Diajak ngomong nyambung nggak? Kalau ada forum saling belajar, mau belajar nggak? Ada orang kan merasa dia udah pinter, udah jago banget. Tiap kali kita ada kelas, diajak untuk ikut, wah enggak, gua nggak ada waktu, gua sibuk, sorry. Nah, ya udah, ya kan? Kita coba kamu pikir, Eljon itu selalu memberikan kelas secara gratis, nggak dipungut loh. Seperti kalian sekarang tuh setiap hari dapat pembekalan, itu banyak pengetahuan-pengetahuan. Ya, seperti hari ini ada 2 sesi mengenai lingkungan hidup tadi, ya kan? Itu kalian diajarin secara gratis, kalian dapat pengetahuan secara gratis. Tapi kalau di dalam pikiran kalian sudah merasa kalian lebih pintar dari pembicara, maka kalian tidak akan pay attention untuk belajar, untuk menyimak. Pasti kalian akan abaikan. Itu yang saya bilang tadi. Mungkin sambil melihat handphone, sambil bermain yang lain, ya kan? Pembicara-bicara nggak mau dengar. Akhirnya tidak ada ilmu baru yang bisa ditambahkan kepada diri kalian. Nah, itulah yang membuat seorang beauty pageant biasanya bertahan tidak lama. Coba Anda perhatikan, ya, kita cerita artis banyak yang muncul terus, tapi yang bertahan ada berapa banyak? Yang lain hanyut, ya, tenggelam karena attitude dan karena merasa sudah pintar. Tapi Anda lihat beberapa yang bisa bertahan. Kalau kita lihat di luar negeri, begitu orang itu menentukan akan menjadi seorang artis, siapa yang dia cari pertama? Pertama adalah seorang manajer yang bisa memaintain dia. Kalau ketemu manajer itu ngomong A, walaupun hatinya nggak suka A, dia akan tetap mengerjakan A sesuai arahan dari manajernya. Yang kedua siapa? Yang kedua biasanya adalah seorang ahli hukum. Ahli hukum yang menemani dia. Kenapa? Karena dia tidak akan sembarangan neken kontrak. Begitu salah teken kontrak, dijebak orang seumur hidup, dia nggak boleh kemana-mana. Nah, jadi biasanya ada ahli hukum atau perusahaan-perusahaan yang spesial memberikan jasa hukum kepada dia. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah manajer keuangan. Kalau dia dapat uang, kalau dia foya-foya, dia tidak bisa memanage, ujung-ujungnya dia sudah tua jadi artis, tapi artis kere, artis yang sangat miskin. Kenapa? Dapat uang banyak, nggak bisa di-manage, habis begitu saja. Nah, kalau ditambah ke yang keempat, apa? Ditambah keempat adalah manajer untuk kebugaran dia. Jadi dia harus tetap sehat, yang megang medical record-nya dia, yang tahu percis dia itu besok kalau mau manggung 2 hari sebelumnya dia harus minum apa, dia harus makan apa, dia harus exercise jenis apa, supaya kelenturan badannya, kelenturan suaranya, itu ada orang yang memanage. Gitu. Nah, kita bandingkan dengan Indonesia. Kenapa banyak artis di luar negeri bertahan lama? Karena mereka ikhlas membagi hasilnya. Jadi kalau gua dapat duit sekian, lu dapat sekian persen, tapi lu jagain gua. Gitu. Kalau di kita kan lebih banyak nggak ikhlas. Duit gua, ngapain gua mesti bagi ke lu? Nah, akhirnya dia manage sendiri. Nah, karena manage sendiri itulah tidak ada partner yang memberikan masukan, yang memanage waktunya dia. Banyak yang berantakan hanya gara-gara single fighter. Karena tidak ikhlas berbagi. Ya, kamu bisa searching deh. Kamu lihat dulu ada seorang petinju yaitu Mike Tyson yang masih umur 20 sudah bikin uang puluhan bahkan ratusan juta US dollar. Hitung duit kita triliunan. Tapi dia karena arogan yang tidak bisa dikendalikan, akhirnya duitnya sesuka dia make. Belum selesai dia jadi seorang bintang besar dunia, dia udah bangkrut. Dia udah dinyatakan bangkrut. Nah, itu. Jadi kita itu tidak boleh selalu merasa bahwa kita itu orang yang maha benar.
orang yang serba benar, orang yang pokoknya tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan. Kita harus ingat bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna 100%. Nah, kalau kita bisa berkolaborasi, kita bisa lihat kelemahan gue di mana ini. Oh, di manage uang. Ya udah, gue pakai manajer keuangan. Lu manage ya, gue gak punya uang gitu loh. Terus kita tahu nih, kita jaga disiplin makan kurang. Nah, kita cari manajer mengenai kesehatan kita. Lu atur ya, gue boleh makan apa, nggak boleh makan apa. Karena gue tampil harus selalu paling bagus, harus maksimal. Supaya apa? Supaya laku dijual. Iya kan? Kalau kita jadi seorang penyanyi top, terus kita nggak dipakai orang lagi, kan sakit banget rasanya. Gara-gara suara kita tidak terjaga, tidak bisa menjaga di level tertentu. Berubah-ubah karena kesehatan kita tidak stabil gitu. Gimana kita mau berkarya? Jadi banyak hal yang harus membuat kita ikhlas berbagi dan ikhlas menerima apapun kekurangan kita, dan kita harus mampu mengajak orang berkolaborasi untuk menutupin kelemahan-kelemahan kita. Oke? Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa memberikan manfaat buat kamu ya, dan buat semua teman-teman finalis lain. Terima kasih. Dedi. Thank Ya. you. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Karantina Virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Martinus Joni Sugiarto, founder Yayasan Eljon Indonesia. Ketika ego tidak dapat dikelola dengan baik, maka masalah akan terjadi, bahkan jika ini terus berulang, akan menambah panjang masalah yang dihadapi. Terkadang orang menomorduakan ego, justru yang dipakai adalah emosi. Hal ini harus dihindari. Utamakan untuk bisa mengendalikan ego, agar aktivitas atau komunikasi yang dilakukan dapat berjalan sukses dan tidak ada salah paham.